Selamat datang di Camcit Audio. Semoga kalian senang mendengarkan cerita ini. Suara dentingan jam di ruang tahta neraka terdengar pelan namun berat. Seolah setiap detiknya menekan jiwa. Di singgasana hitam yang menjulang tinggi, duduk sosok pria berwajah dingin, bermata merah darah, dan berselimut jubah api gelap. Dialah Raja Neraka, penguasa semua roh dan penjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam baka. Di hadapannya berdiri seorang anak laki-laki kecil. Rambutnya hitam pekat dengan ujung berwarna merah seperti bara api. Matanya tajam namun penuh rasa ingin tahu. Dia mengenakan pakaian tradisional hitam merah. Sederhana tapi aura kekuatannya tak bisa disembunyikan. Namanya Xiao Mo, putra satu-satunya Raja Neraka. Ayah, kenapa aku dipanggil? Suara Xiao Mo terdengar polos, namun ada sedikit nada memberontak. Raja Neraka menatapnya dalam, lalu menghela napas. Xiao Mo, waktumu sudah tiba. Kau harus turun ke dunia manusia. Maksud ayah, ke dunia manusia? Untuk apa? Xiao Mo mengerutkan kening. Tak mengerti. Kau harus memilih satu manusia yang akan menjadi penjagamu. Seseorang yang akan menentukan jalan takdirmu. Itu adalah tradisi setiap pewaris neraka. Xiao Mo mengerjap. Penjaga, jadi aku harus memilih orang asing untuk jadi ayahku? Ya, Raja Neraka mengangguk pelan. Tapi ingat, kau tak boleh ikut campur dalam takdir manusia. Kau hanya mengamati, tidak boleh mengubah garis hidup siapapun. Itu adalah hukum neraka. Xiao Mo menggigit bibir. Dia memang anak neraka, tapi hatinya selalu berbeda. Dia sering merasa penasaran dengan dunia manusia. Bahkan diam-diam ingin merasakan kehangatan keluarga yang tak pernah benar-benar ia rasakan. Baiklah, gumamnya akhirnya. Aku akan turun, tapi aku tidak janji akan patuh pada semua aturan ayah. Tatapan Raja Neraka sedikit melembut. Dia tahu anaknya keras kepala, tapi dia tak bisa memaksa. Kalau begitu, pergilah. Tapi ingat, jika kau melanggar takdir, neraka sendiri akan menuntut balasan darimu. Xiao Mo tidak menjawab. Dia hanya memutar bola matanya. Lalu dengan sekali lompatan ringan, tubuh kecilnya berubah menjadi kabut hitam dan melesat meninggalkan singgasana. Langit biru cerah. Gedung pencakar langit menjulang tinggi. Dan orang-orang berlalu lalang dengan kesibukan masing-masing. Xiao Mo berdiri di atap sebuah gedung tinggi, menatap ke bawah dengan rasa kagum. Wow, jadi ini dunia manusia, gumamnya. Banyak sekali bau-bau aneh, parfum, asap mobil, makanan, menarik juga. Dia berjalan di udara, ringan seperti bulu, lalu mendarat di sebuah taman kota. Anak-anak manusia sedang bermain di sana, tertawa, berlarian. Xiao Mo memperhatikan mereka dengan tatapan aneh. Dia merasa sedikit iri. Mereka punya orang tua yang menyayangi. Seperti apa rasanya? Ya, namun tujuan utamanya bukan untuk bermain. Dia harus mencari sosok manusia yang akan menjadi ayah pilihannya. Dia memejamkan mata, merasakan aura manusia di sekitarnya. Kebanyakan auranya biasa saja, bersih, lembut, kadang kelam. Tapi tiba-tiba, dia merasakan satu aura yang sangat kuat dan gelap. Aura ini berat sekali, seperti ada bayangan kematian yang menempel. Tanpa pikir panjang, Xiao Mo mengikuti arah aura itu. Dia melewati jalanan kota, hingga akhirnya berhenti di depan sebuah gedung perkantoran mewah bertuliskan Han Corporation. Di lantai tertinggi gedung itu, seorang pria tampan berjas hitam sedang duduk di kursi eksekutifnya. Wajahnya tegas, rahang kokoh, mata tajam namun lelah. Dialah Liang Han, CEO muda yang terkenal dingin dan perfeksionis. Saat itu, Liang Han sedang menandatangani beberapa dokumen. Tapi tiba-tiba tangannya berhenti. Wajahnya memucat, matanya sedikit berkabut, dan keringat dingin mulai menetes. Dia menahan napas. Dadanya terasa sesak. Dalam sekejap, bayangan hitam melintas di matanya,
bayangan seperti sosok yang menatapnya dengan kebencian. Liang Han meremas pelipisnya, mencoba mengabaikan halusinasi itu. Dia sudah terbiasa. "Pak, Anda baik-baik saja?" Sekretarisnya bertanya cemas. Liang Han hanya mengangguk dingin. "Aku tidak apa-apa, keluar." Sekretaris itu ragu, tapi akhirnya meninggalkan ruangan. Begitu pintu tertutup, Liang Han menyandarkan tubuhnya di kursi. Dia menarik napas panjang. "Sudah 3 tahun ini bayangan itu selalu mengikutiku. Dokter bilang aku stres, tapi aku tahu ini bukan sekadar stres. Rasanya seperti kematian menunggu di belakangku." Sementara itu, di luar jendela gedung, Xiao Mo berdiri di ujung balkon, menatap ke dalam dengan tatapan tajam. "Jadi ini orangnya," gumamnya. "Dia tampan, cocok jadi ayahku." Tapi, aura gelap di sekitarnya begitu pekat. Seperti dia sudah ditandai untuk mati. Xiao Mo melompat masuk ke ruangan tanpa suara. Langsung berdiri di hadapan Liang Han. Liang Han tidak menyadari kehadirannya. Dia hanya merasakan hawa dingin tiba-tiba. Xiao Mo mendekat pelan, lalu menyentuh tangan Liang Han dengan ujung jarinya. Dalam sekejap, kilatan bayangan kematian muncul di mata Xiao Mo. Dia melihat Liang Han terbaring lemah. Napasnya terputus, dan tanggal kematiannya sudah tertulis di langit neraka. Dia hanya punya sisa umur 3 bulan. Xiao Mo terkejut. Dia mundur selangkah, menatap Liang Han yang kini duduk termenung. "Kalau aku memilih dia, berarti aku harus melihatnya mati?" "Tidak, aku tidak mau." Hatinya berdebar. Entah kenapa, dia tidak sanggup membiarkan pria ini mati begitu saja. Ada sesuatu dalam tatapan Liang Han, kesepian, rasa sakit yang tak terucapkan, yang membuat Xiao Mo merasa iba. "Baiklah, Liang Han," Xiao Mo berbisik pelan. "Mulai hari ini, kau adalah ayah pilihanku, dan aku akan menyelamatkanmu, walau aku harus melawan takdir neraka." Keesokan paginya, Liang Han baru saja turun dari mobil ketika seorang anak kecil tiba-tiba berlari ke arahnya. "Papa," seru anak itu sambil memeluk kakinya. Liang Han tertegun. "Apa-apaan ini? Lepaskan." Namun Xiao Mo menatapnya dengan mata berbinar. Pura-pura polos. "Papa, akhirnya aku menemukanmu. Mama bilang sebelum dia pergi. Aku harus cari papa, jangan tinggalkan aku." Ya, orang-orang di sekitar langsung berbisik-bisik. Itu anaknya Pak Liang? Wah, CEO punya anak di luar nikah? Mirip sih, lihat matanya." Liang Han mengerutkan kening. "Anak ini, siapa?" "Aku Xiao Mo," jawabnya mantap. "Anakmu?" "Bukan, aku tidak punya anak." Liang Han menjawab dingin. "Tapi aku benar-benar anakmu. Lihat, wajah kita mirip kan?" Xiao Mo memonyongkan bibir, memasang wajah sedih yang super menggemaskan. Liang Han menghela napas panjang. Dia paling benci keributan, apalagi saat orang-orang mulai memotret mereka diam-diam. "Baiklah, kita bicara di dalam." Liang Han menggendong anak itu, meski canggung, lalu masuk ke mobil. Di dalam mobil, Liang Han menatap Xiao Mo dengan tatapan tajam. "Bicara, siapa yang menyuruhmu?" Xiao Mo hanya tersenyum manis. "Tidak ada yang menyuruh, aku hanya ingin bersamamu, Papa." Liang Han menghela napas. Entah kenapa, tatapan anak ini membuatnya sulit marah. Rumah mewah, tapi dingin dan sepi. Tidak ada suara tawa, tidak ada kehangatan. "Papa tinggal sendirian?" tanya Xiao Mo sambil melihat-lihat. Liang Han mengangguk. "Ya, aku tidak suka keramaian. Mulai sekarang aku akan tinggal di sini." Xiao Mo langsung naik ke sofa, duduk santai seperti rumah sendiri. Liang Han mengangkat alis. "Tidak semudah itu. Aku tidak bertanggung jawab pada anak yang bukan milikku. Tapi kalau aku pergi, Papa akan kesepian lagi." Xiao Mo menatapnya dengan mata besar yang berkilat. "Dan aku tahu rahasia Papa." Liang Han membeku. "Rahasia?" Xiao Mo mendekat, lalu berbisik pelan.
Papa sering lihat bayangan hitam. Kan, Papa merasa sakit kepala setiap malam. Kan, Papa merasa seperti ada sesuatu yang mau mengambil nyawa Papa. Liang Han terdiam, hatinya berdegup keras. Tidak ada yang tahu tentang hal itu. Bagaimana kau tahu? Suaranya rendah, nyaris mengancam. Xiao Mo hanya tersenyum. Karena aku anakmu, dan aku bisa menyelamatkanmu. Suasana rumah Liang Han malam itu terasa berbeda. Biasanya rumah mewah itu sunyi, hanya ditemani suara pendingin ruangan yang monoton. Tapi kini ada suara langkah kaki kecil, suara napas anak, dan kehangatan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Liang Han duduk di ruang tamu, menatap Xiao Mo yang sibuk membuka kulkas. Berhenti menyentuh barangku, katanya dingin. Tapi aku lapar, Papa. Xiao Mo menjawab tanpa rasa bersalah. Di rumah Papa ini nggak ada makanan enak. Cuma botol air putih dan minuman hitam aneh ini. Apa Papa nggak pernah makan? Itu kopi. Dan aku tidak punya kebiasaan makan malam, jawab Liang Han singkat. Xiao Mo mengerucutkan bibir. Wah, kasihan banget. Pantes aja Papa kelihatan pucat kayak vampir. Liang Han memijat pelipis. Dia tidak tahu harus menanggapi bagaimana anak ini. Seharian ini Xiao Mo tidak berhenti bicara. Dan entah kenapa, meski mengganggu, kehadirannya membuat rumah yang biasanya terasa seperti kuburan. Jadi, agak hidup. Kalau mau tinggal di sini, kau harus menurut. Tidak boleh ribut, tidak boleh ganggu aku kerja, ujar Liang Han akhirnya. Aku janji, asal Papa janji juga nggak akan ninggalin aku. Xiao Mo menatapnya serius. Liang Han terdiam. Entah kenapa, tatapan anak ini seperti menembus hatinya. Baiklah, jawabnya akhirnya, meski terdengar berat. Besoknya, seperti biasa Liang Han berangkat kerja pagi-pagi. Tapi kini dia tak sendirian. Xiao Mo sudah bangun lebih dulu. Duduk di meja makan sambil memakan roti yang ia temukan di dapur. Papa mau sarapan? Tanyanya sambil menawari roti. Aku tidak sarapan, jawab Liang Han sambil merapikan jasnya. Wah, Papa ini beneran gak sehat. Gak heran aura kematiannya makin pekat. Xiao Mo bergumam pelan. Apa kau bilang? Liang Han menatap tajam. Ah, gak apa-apa. Xiao Mo langsung tersenyum polos. Papa mau aku ikut? Tidak, jawab Liang Han singkat. Tapi aku nggak mau sendirian di rumah. Aku mau lihat Papa kerja. Siapa tahu aku bisa bantu? Anak sepertimu hanya akan merepotkan. Tapi aku pinter, loh. Aku bisa baca, ngetik, bahkan ngerti angka-angka. Xiao Mo mencoba meyakinkan. Liang Han mendesah. Dia tidak punya waktu untuk berdebat. Akhirnya, dia mengizinkan Xiao Mo ikut ke kantor dengan syarat tidak boleh ganggu. Begitu masuk kantor, semua karyawan terkejut. Siapa anak itu? Mirip CEO ya? Jangan-jangan. Wah, CEO kita ternyata punya anak. Xiao Mo tidak peduli dengan bisik-bisik itu. Dia malah melambaikan tangan ramah. Halo. Aku Xiao Mo, aku anaknya Papa Han. Liang Han menatapnya tajam. Jangan sembarangan bicara, tapi kan bener, Papa sekarang punyaku. Xiao Mo nyengir. Sekretaris pribadi Liang Han, Nona Lin, mendekat dengan wajah bingung. Pak Liang, ini anak Anda? Bukan, jawab Liang Han dingin. Dia hanya sementara tinggal denganku. Oh, Nona Lin mengangguk. Meski jelas masih penasaran, Xiao Mo duduk manis di sofa kantor CEO. Tapi dia cepat bosan saat Liang Han sibuk rapat. Dia diam-diam keluar dan berjalan keliling lantai eksekutif. Dia menemukan banyak hal menarik, ruang rapat besar, karyawan yang mengetik cepat, mesin kopi, bahkan ruang istirahat dengan camilan. Wah, surga makanan, seru Xiao Mo sambil mengambil beberapa biskuit. Namun, saat dia berjalan, dia tiba-tiba berhenti. Dia merasakan auranya gelap lagi.
Dari kejauhan, dia melihat Liang Han sedang berbicara dengan seorang pria parubaya, direktur keuangan perusahaan. Saat pria itu pergi, Xiao Mo bisa melihat bayangan hitam besar mengikuti di belakangnya. Orang itu membawa energi jahat. Sepertinya dia bukan orang baik. Bisa jadi dia terlibat dalam kutukan papa. Xiao Mo mengingat wajahnya dalam-dalam. Dia harus menyelidiki. Malam itu, setelah seharian kerja, Liang Han terlihat sangat lelah. Dia duduk di ruang tamu sambil melepas dasi. Xiao Mo duduk di sebelahnya. Papa sakit? Tidak, jawab Liang Han singkat. Tapi suaranya terdengar lemah. Xiao Mo menatap tajam. Dia bisa melihat bayangan hitam di sekitar tubuh Liang Han makin menebal. Jika tidak segera ditangani, mungkin dalam beberapa minggu kutukan itu akan memakan nyawanya. Tanpa ragu, Xiao Mo menempelkan tangannya ke dada Liang Han. Dalam sekejap, sedikit energi hitam berpindah ke tubuh Xiao Mo. Liang Han merasa hangat, sesaknya hilang sesaat. Dia menatap anak itu bingung. Apa yang kau lakukan? Cuma pijat sedikit, jawab Xiao Mo sambil tersenyum polos. Supaya papa nggak terlalu capek. Liang Han mengerutkan kening, tapi tidak berkata apa-apa. Dia hanya merasakan kehadiran anak ini anehnya menenangkan. Malam itu, Liang Han tertidur di kamarnya. Tapi seperti biasa, mimpi buruk datang. Dia melihat dirinya berjalan di lorong gelap. Bayangan hitam mengejarnya, berbisik pelan, waktumu hampir habis. Dia terbangun dengan keringat dingin. Namun, saat membuka mata, dia melihat Xiao Mo tidur di sofa kamar, memeluk bantal kecil. Wajahnya tenang, polos. Untuk pertama kalinya, Liang Han merasa tidak sepenuhnya sendirian. Hari-hari berikutnya, Xiao Mo mulai diam-diam menyelidiki. Dia mengikuti orang-orang terdekat Liang Han, beberapa karyawan, kerabat jauh, hingga teman bisnis. Dia menemukan satu fakta mengejutkan. Liang Han pernah hampir mati dalam kecelakaan mobil 3 tahun lalu. Tapi selamat dengan luka parah. Sejak saat itu, dia mulai sering dihantui mimpi buruk. Kutukan ini mulai sejak kecelakaan itu. Jadi pasti ada yang sengaja melakukannya. Ada manusia yang mengundang roh jahat untuk mengikat papa. Xiao Mo semakin yakin Liang Han menjadi target seseorang. Dan orang itu mungkin ada di lingkaran terdekatnya. Meski Liang Han tetap terlihat dingin, sedikit demi sedikit dia mulai terbiasa dengan kehadiran Xiao Mo. Suatu sore, setelah pulang kerja, dia melihat Xiao Mo tertidur di sofa sambil memeluk buku cerita. Dia berhenti sejenak, menatap anak itu lama. Kenapa aku merasa kalau anak ini pergi, rumah ini akan kembali kosong seperti dulu? Dia meraih selimut tipis, lalu menutup tubuh kecil Xiao Mo. Dan di saat itulah, Xiao Mo membuka mata sedikit, tersenyum pelan. Dia sebenarnya tidak benar-benar tidur. Papa mulai peduli padaku, itu bagus. Karena aku harus tetap di sisinya sampai kutukan ini hilang. Namun, malam berikutnya, hal yang lebih menyeramkan terjadi. Saat Liang Han sedang di kantor, lampu tiba-tiba padam, ruangan menjadi gelap, dan suara berbisik muncul dari sudut. Kau tidak akan lama, nyawamu milikku. Liang Han merasa sesak lagi. Dia hampir jatuh. Tapi tiba-tiba Xiao Mo muncul, menahan tubuhnya. Papa, bangun, jangan biarkan mereka masuk. Liang Han membuka mata. Dia melihat bayangan hitam besar mencoba menyerang. Tapi Xiao Mo berdiri di depannya, mengeluarkan cahaya merah gelap. Bayangan itu mundur perlahan, lalu menghilang. Liang Han terkejut. Apa yang barusan terjadi? Siapa kau sebenarnya? Xiao Mo terdiam. Dia tahu cepat atau lambat dia harus jujur. Tapi belum sekarang. Yang penting papa selamat, jawabnya pelan. Aku di sini untuk lindungi papa. Malam itu, setelah kejadian di kantor, Liang Han tidak bisa tidur. Dia duduk di ruang kerja rumahnya, menatap kosong ke arah lampu. Dia masih memikirkan apa yang ia lihat
bayangan hitam yang hampir menelannya hidup-hidup. Lalu anak kecil itu, Xiao Mo, yang entah bagaimana bisa mengusirnya. Siapa sebenarnya dia? Kenapa dia selalu muncul di saat yang tepat? Saat sedang termenung, pintu ruang kerja perlahan terbuka. Xiao Mo masuk pelan-pelan sambil membawa segelas susu hangat. "Papa belum tidur?" tanyanya. Liang Han menghela napas. "Tidak, banyak hal yang tidak bisa kupahami." Xiao Mo meletakkan susu di meja, lalu duduk di sofa. "Papa mau tanya apapun, aku akan jawab sebagian." "Sebagian?" Liang Han menatap tajam. "Karena belum saatnya papa tahu semuanya," jawab Xiao Mo sambil tersenyum kecil. Liang Han diam beberapa detik. "Baiklah, kalau begitu jawab satu hal. Apa yang menyerangku tadi?" Xiao Mo menatap lurus ke matanya. "Itu kutukan." Liang Han tertegun. "Papa sedang terikat oleh sesuatu yang bukan dari dunia ini. Energi jahat itu menempel padamu sejak kecelakaan 3 tahun lalu, kan?" Liang Han membeku. Tidak ada yang tahu tentang itu kecuali dirinya. Kecelakaan itu tidak wajar. Seseorang ingin papa mati, dan karena papa masih hidup, roh-roh gelap dipanggil untuk menyelesaikan pekerjaannya. Mereka yang menyerang papa tadi. Liang Han merasakan bulu kuduknya berdiri. "Jadi, aku benar-benar akan mati kalau kutukan itu tidak diputus?" "Iya," jawab Xiao Mo tenang. "Dan waktunya hanya 3 bulan lagi." Liang Han menatap anak itu dengan campuran marah dan takut. "Kenapa kau tahu semua ini?" Xiao Mo tersenyum tipis. "Karena aku bukan anak biasa. Aku datang untuk menyelamatkan papa, meski aku tidak seharusnya." Liang Han terdiam lama. Hatinya bergejolak, tapi entah kenapa dia percaya. Menggali masa lalu. Keesokan harinya, Xiao Mo memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam tentang kecelakaan 3 tahun lalu. Dia berjalan ke gedung lama tempat mobil Liang Han pernah ditabrak. Dengan kekuatan kecilnya, dia bisa melihat sisa-sisa bayangan masa lalu. Dan di sana, dia melihatnya, seseorang yang sengaja merusak rem mobil Liang Han. Wajah itu jelas, seorang pria paruh baya. Wajahnya sama dengan direktur keuangan yang pernah Xiao Mo lihat di kantor. Jadi benar, orang itu yang mengundang roh jahat untuk mengikat papa. Xiao Mo mengepalkan tangan. "Kalau aku menghapus kutukan ini, dia pasti akan mencoba lagi. Tapi, aku tidak bisa biarkan papa mati." Beberapa hari kemudian, Liang Han dipanggil ke rapat darurat perusahaan. Xiao Mo ikut diam-diam. Di ruang rapat, direktur keuangan itu, pria bernama Zhang Wei, menatap Liang Han dengan senyum tipis. "Pak Liang, sepertinya kesehatan Anda akhir-akhir ini kurang baik. Mungkin sebaiknya Anda istirahat panjang. Biar saya yang urus perusahaan sementara." Liang Han menatap tajam. "Tidak perlu, aku masih sanggup." Xiao Mo yang berdiri di sudut merasakan aura jahat kuat mengelilingi pria itu. Dia ingin langsung menyerang, tapi dia tahu tidak bisa sembarangan di dunia manusia. "Tenang, aku harus cari cara memutus kutukan dulu." Malam itu, Xiao Mo duduk di balkon rumah Liang Han, menatap langit gelap. Dia memejamkan mata, memanggil kekuatan kecilnya untuk melihat takdir Liang Han. Dan dia melihat segalanya, masa lalu Liang Han sebelum lahir, reinkarnasinya, dan alasan kenapa dia dikutuk. Ternyata, di kehidupan sebelumnya, Liang Han adalah seorang jenderal yang pernah menipu Raja Neraka demi memperpanjang hidupnya. Sebagai hukuman, roh Liang Han ditandai bahwa setiap kali ia hidup kembali, ia akan mati sebelum berusia 30 tahun. Dan sekarang, usia Liang Han sudah 29 tahun 9 bulan. Xiao Mo tertegun. Jadi ini bukan hanya kutukan manusia, ini juga kutukan neraka. Dia menggigit bibir. Berarti, hanya ada satu cara menyelamatkannya. Aku harus menggantikan takdirnya. Xiao Mo duduk diam di kamar. Dia tahu kalau dia memindahkan kutukan itu ke dirinya, dia akan kembali ke neraka. Bahkan mungkin,
terhapus dari keberadaan. Tapi kalau tidak, Liang Han akan mati. Dia mengingat semua hari yang sudah mereka lewati. Liang Han yang dingin tapi diam-diam mulai peduli. Rumah yang dulu kosong kini terasa seperti rumah sungguhan. Papa, aku tidak bisa biarkan kau pergi. Hari demi hari, Liang Han semakin merasakan hal aneh. Sejak Xiao Mo datang, meski kutukannya tetap ada, serangan mimpi buruknya berkurang. Energi jahat yang biasanya menyesakkan sedikit berkurang. Dia mulai curiga. Xiao Mo, kau sebenarnya siapa? Xiao Mo hanya tersenyum. Aku anakmu, itu saja sudah cukup. Tapi anak biasa tidak bisa mengusir bayangan hitam. Kau bukan manusia biasa, kan? Xiao Mo terdiam sejenak, lalu berkata pelan, yang penting papa percaya padaku. Aku tidak akan biarkan papa mati. Liang Han menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, dia merasakan sesuatu yang mirip harapan. Namun, waktu tidak berhenti. 3 bulan hampir habis. Suatu malam, Liang Han tiba-tiba jatuh pingsan di rumah. Energi hitam menyelimuti seluruh tubuhnya. Nafasnya berat, wajahnya pucat. Papa, Xiao Mo berlari, memeluknya. Dia bisa merasakan kutukan itu mencapai puncaknya. Bayangan hitam besar muncul di sekeliling ruangan. Bersuara mengerikan, waktunya sudah tiba, serahkan jiwanya. Xiao Mo berdiri di depan Liang Han. Matanya menyala merah gelap. Tidak, aku tidak akan biarkan kalian ambil papa. Dia mengeluarkan seluruh kekuatannya, membuat bayangan itu mundur. Tapi dia tahu ini hanya sementara. Kalau begini terus, Liang Han akan mati dalam hitungan hari. Malam itu, Xiao Mo duduk di samping tempat tidur Liang Han yang masih tak sadarkan diri. Dia menatap wajah pria itu lama. Papa, aku hanya anak neraka. Aku seharusnya tidak peduli pada manusia. Tapi entah kenapa, aku tidak mau kehilanganmu. Dia menggenggam tangan Liang Han erat. Jadi, aku akan mengambil takdirmu. Aku akan memindahkan kutukan ini ke diriku. Biar aku yang kembali ke neraka. Asal papa bisa hidup. Matanya berkaca-kaca. Dia tahu begitu dia melakukan itu, mungkin dia tidak akan pernah kembali ke dunia manusia lagi. Tapi dia sudah memutuskan. Keesokan harinya, Xiao Mo mulai menyiapkan ritual khusus. Dia memanggil kekuatan dari neraka. Membuka pintu gerbang kecil di ruang bawah tanah rumah Liang Han. Energi hitam mulai berkumpul, berputar seperti pusaran. Aku akan menukar takdirnya. Ambil jiwaku, lepaskan dia. Suara Raja Neraka muncul samar di kepalanya. Xiao Mo, apa yang kau lakukan? Ini melanggar hukum neraka. Maaf, ayah, tapi aku tidak bisa biarkan papa mati. Kalau kau melakukan ini, kau akan dihapus dari garis keturunan neraka. Kau akan lenyap selamanya. Aku tidak peduli. Xiao Mo menggigit bibir. Asal papa hidup. Namun tepat saat ritual hampir dimulai, Liang Han tiba-tiba terbangun. Dia merasakan sesuatu aneh dan langsung turun ke ruang bawah tanah. Saat dia sampai, dia melihat Xiao Mo berdiri di tengah lingkaran hitam. Tubuhnya mulai diselimuti cahaya gelap. Xiao Mo, apa yang kau lakukan? Xiao Mo menoleh, tersenyum lembut. Papa, kau sudah bangun. Maaf, aku tidak bilang lebih awal. Tapi ini satu-satunya cara. Aku akan mengambil kutukanmu. Liang Han tertegun. Apa maksudmu? Jangan. Papa harus hidup karena papa berhak bahagia. Xiao Mo menatapnya dengan mata berkaca. Selamat tinggal, papa. Cahaya gelap mulai menyelimuti Xiao Mo. Liang Han berlari, mencoba menariknya keluar. Tidak, jangan tinggalkan aku. Tapi Xiao Mo perlahan menghilang di tangannya. Suasana rumah Liang Han malam itu sunyi. Hanya suara napas berat pria itu yang terdengar. Dia duduk di ruang tamu, memegang sesuatu yang tertinggal di ruang bawah tanah, kalung hitam kecil yang pernah dikenakan Xiao Mo. Sudah 3 hari sejak Xiao Mo menghilang. Liang Han menatap kosong. Rumah ini terasa lebih hampa dari sebelumnya.
Setiap sudut seolah memanggil namanya. Sofa kosong, meja makan kosong, tak ada lagi suara langkah kaki kecil yang berlarian. Dia benar-benar pergi, demi aku. Liang Han memejamkan mata, mengingat kata-kata terakhir Xiao Mo. Papa harus hidup, karena papa berhak bahagia. Hatanya terasa ditusuk ribuan jarum. Dia tidak pernah menyangka, seorang anak kecil yang datang tiba-tiba bisa meninggalkan lubang sebesar ini di hatinya. Sejak Xiao Mo menghilang, kutukan yang selama ini menempel di tubuh Liang Han benar-benar lenyap. Mimpi buruknya hilang, energi hitam tak lagi mengikutinya. Dia merasa tubuhnya lebih sehat, lebih ringan, tapi kebahagiaan itu terasa hampa. Karena dia tahu, itu semua terjadi karena Xiao Mo mengambil kutukannya. Liang Han menatap kalender di dinding. Hari itu adalah ulang tahunnya yang ke-30. Seharusnya, ini hari kematiannya. Tapi dia masih hidup. Dia menghela napas panjang. Xiao Mo, di mana kau sekarang? Sementara itu, di dunia lain, Xiao Mo berdiri di hadapan Raja Neraka. Tubuhnya melemah. Sebagian auranya sudah hilang karena menanggung kutukan Liang Han. Xiao Mo, suara Raja Neraka berat. Namun ada sedikit kesedihan. Kau sadar apa yang telah kau lakukan? Kau melanggar hukum neraka. Takdir manusia tidak boleh diubah. Aku tahu, ayah. Xiao Mo menatapnya dengan mata yang masih menyala meski redup. Tapi, aku tidak menyesal. Liang Han bukan hanya manusia bagiku. Dia, papaku. Raja Neraka terdiam lama. Ayah, kalau memang aku harus dihukum, aku terima. Tapi tolong, biarkan dia hidup bahagia. Itu saja permintaanku. Raja Neraka menutup mata. Dalam hatinya, dia marah, tapi juga bangga. Anaknya satu-satunya, rela mengorbankan dirinya demi seseorang. Itu bukan sifat makhluk neraka. Itu lebih manusiawi daripada manusia sendiri. Meski Xiao Mo sudah hilang, Liang Han tidak menyerah. Dia mulai mencari informasi tentang fenomena gaib, mencoba menemukan cara menembus dunia lain. Dia mendatangi biksu, paranormal, bahkan peneliti supranatural. Semua mengatakan hal yang sama. Jika seseorang menghilang demi menukar takdir, ia mungkin berada di gerbang peralihan. Tidak bisa dipanggil kembali, kecuali ada ikatan jiwa yang sangat kuat. Liang Han mengepal tangannya. Ikatan jiwa, aku akan menemukannya. Mo, suatu malam, Liang Han tertidur di sofa. Dalam mimpinya, dia melihat tempat gelap dengan kabut hitam. Di sana, dia melihat Xiao Mo berdiri sendirian. Xiao Mo, anak itu menoleh, matanya berkaca-kaca. Papa, kau tidak boleh ke sini. Ini bukan tempatmu. Aku tidak peduli. Aku ingin membawamu pulang. Liang Han mendekat, tapi setiap langkah terasa berat. Seolah tanah itu menolaknya. Papa, Xiao Mo tersenyum pelan. Aku sudah tidak bisa kembali. Aku milik neraka. Tugas papa sekarang hanya satu, hidup bahagia. Jangan biarkan pengorbananku sia-sia. Tidak, Liang Han berteriak. Aku tidak mau bahagia tanpamu. Xiao Mo menggeleng. Papa, aku akan selalu ada di hatimu. Kalau suatu hari kita bisa bertemu lagi, aku janji akan datang. Bayangan Xiao Mo perlahan memudar. Liang Han mencoba meraihnya, tapi hanya udara kosong yang tersisa. Dia terbangun dengan napas terengah. Air matanya jatuh tanpa sadar. Waktu berlalu, Liang Han tetap hidup, sehat, dan perusahaannya semakin berkembang. Tapi meski dikelilingi banyak orang, hatinya tetap menyimpan satu ruang kosong. Setiap malam, sebelum tidur, dia menatap foto kecil yang sempat diambil diam-diam saat Xiao Mo tertidur di sofa. Dia masih bisa mendengar suara anak itu memanggilnya, Papa. Dan meski banyak orang memintanya menikah, punya keluarga, Liang Han selalu menolak. Karena di hatinya, dia sudah punya seorang anak. Suatu sore, Liang Han duduk di taman kota. Dia melihat anak-anak bermain, tertawa. Lalu, dia merasakan sesuatu. Hawa hangat. Dia menoleh.
Dan di antara kerumunan anak-anak itu, dia melihat seorang anak laki-laki dengan rambut hitam ujung merah. Menatapnya sambil tersenyum. Liang Han berdiri perlahan, hatinya berdegup kencang. Xiao Mo, anak itu hanya tersenyum, lalu menghilang di kerumunan. Liang Han tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca. Kau masih di luar sana, aku akan menunggu. Tapi ada juga saat Liang Han menyadari, mungkin dia tidak akan pernah bertemu Xiao Mo lagi. Malam itu, dia berdiri di balkon rumah, menatap langit malam. Terima kasih, Xiao Mo, karena sudah datang ke hidupku. Kau mungkin hanya sebentar di sini, tapi kau selamanya di hatiku. Dan di langit gelap, seolah ada bintang jatuh yang berkilat lebih terang dari lainnya. Di alam neraka, Xiao Mo berdiri di samping Raja Neraka. Kini tubuhnya mulai pulih tapi tak bisa keluar lagi. Dia menatap dunia manusia dari kejauhan. Papa, maaf aku tidak bisa lagi di sampingmu. Tapi aku selalu lihat Papa dari sini. Jangan pernah merasa sendirian. Raja Neraka menatap anaknya pelan. Kalau kau terus menjaga ikatan itu, mungkin suatu hari kau bisa kembali. Xiao Mo tersenyum. Itu cukup, karena aku percaya Papa akan menungguku. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar bisa mendengarkan lebih banyak cerita menarik dari Camcit Audio.